Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Kembali kami hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan untuk kali ini, kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Keampuhan Air Persembahan Dewi Kuan Im. Cerita ini kami dapatkan secara langsung dari Yuni, 39 tahun, salah seorang ibu yang mengadu nasib di luar negeri. Ketika sedang libur mingguan di Victoria Park, Hong Kong, sejujurnya aku merasa menjadi orang yang paling menderita di dunia. Betapa tidak, walau telah 3 tahun bekerja di Hong Kong, alih-alih tabungan, tiap bulan hampir seluruh gajiku terpakai untuk membayar utang di bank. Maklum, 6 bulan pertama bekerja, Kang Jana, suami di kampung, ingin membuka bengkel kecil-kecilan dengan tujuan untuk membiayai hidup keluarga, agar penghasilan yang kudapat di Hong Kong bisa ditabung untuk masa depan anak sematawayang kami, Arya. Seiring dengan perjalanan sang waktu, usaha yang dirintis Kang Jana pun berkembang dengan pesat. Namun, kenyataan itu tidak berjalan lama. Kang Jana terjerat cinta terlarang dengan salah seorang penyanyi berdangdut. Alhasil usahanya pun jadi berantakan, bahkan bangkrut. Sejak itu segala utang Kang Jana menjadi tanggunganku. Jika tidak, maka rumah warisan yang merupakan harta berharga satu-satunya milikku bakal disita oleh bank. Aku bak sudah jatuh tertimpa tangga. Jangankan meminta maaf atau menyadari segala kesalahannya, Kang Jana bahkan memintaku untuk menceraikannya. Aku yang tak mau bertambah pening, langsung saja meluluskan segala permintaannya dan meminta ibu untuk sementara menjaga dan mendidik Arya dengan baik. Sejak itu boleh dikata, aku mati-matian membanting tulang agar emak dan Arya di kampung tidak kelaparan, sekaligus membayar utang di bank. Karena pekerjaanku hanya menjaga seorang nenek renta yang hanya terbaring lesu di tempat tidur dan sesekali mendorong kursi roda untuk mencari udara segar di taman. Kesempatan itu aku gunakan sebaik-baiknya untuk berkumpul dan bercanda dengan teman-teman sekampung yang juga tengah mengadu nasib di Hong Kong. Tiap bertemu ada saja yang kami bicarakan, mulai gosip tentang majikan iseng yang acap menggoda, bahkan ada juga yang bersedia menjadi istri gelap majikan. Sampai upaya yang digunakan untuk meluluhkan hati majikan agar mereka bersedia memberikan uang jasa yang berlebih. Kebanyakan sebelum berangkat mereka sudah mempersiapkan piranti magis untuk penunduk atau membuat orang yang melihat atau di dekatnya welas asih. Oleh sebab itu, kebanyakan mereka tidak mengalami kesulitan yang berarti ketika berhadapan dengan majikannya. Ketika mendengar celoteh mereka tentang berbagai piranti magis, biasanya rasa penyesalan pun sontak membuncah di dada. Kenapa aku tidak melakukan sebagaimana mereka? Malamnya aku berhayal, alangkah bahagianya jika aku memiliki piranti magis, sebagaimana yang diceritakan oleh mereka tadi siang di taman. Maklum, majikanku walau kaya raya, namun keduanya benar-benar patuh kepada aturan. Artinya aku hanya mendapatkan gaji dan uang jasa lain sesuai dengan yang tertera pada kontrak kerja. Hingga pada suatu hari libur, aku sengaja mendatangi kuil Siksik Yuen Wong Tausin yang oleh masyarakat setempat diyakini bahwa setiap permohonan akan menjadi kenyataan. Kuil ini juga dikenal dengan sebutan sebagai rumah bagi 3 agama, Taoisme, Buddha, dan Konghucu. Setelah sejenak melihat-lihat, aku mencoba-coba mendekati seorang lelaki. Aku coba mendekati seorang lelaki parubaya yang entah kenapa begitu menarik perhatianku. Aku pun menyapa dan memperkenalkan diri, yang disambutnya dengan ramah. Senyum selalu mengembang di bibirnya. Walau sudah parubaya, namun lelaki yang dikenal dengan sebutan Senseitan tampak demikian bugar. Kehangatannya membuatku luluh dan menceritakan segala apa yang kualami sambil terisak. Senseitan tetap saja tersenyum dan berkata, "Mintalah kepada Tuhan, pasti ada jalan keluarnya." Aku semakin terisak. Sementara Senseitan berjalan masuk ke dalam ruangan, dan beberapa waktu kemudian ia keluar dengan membawa cangkir kecil yang berisi air. "Silakan berdoa kepada Tuhan apa yang menjadi keinginanmu, semoga Tuhan mengabulkannya."
katanya sambil mengangsurkan cangkir yang dibawanya. Aku mengambil cangkir kecil itu dengan pandangan penuh tanya. Itu hanya sarana dan Tuhan yang menentukan keberhasilannya. Senseitan menceritakan, tadi ia sengaja berdoa di depan Dewi Kuan Im dan mempersembahkan air yang sebagian diberikan kepadaku. Mendengar penuturannya, aku pun mantap dan langsung meminumnya. Beberapa saat kemudian, aku pun minta diri untuk kembali ke rumah majikanku. Hari terus berganti, menginjak minggu ketiga perubahan pun terjadi. Kedua majikanku kini mulai ramah dan mau bersenda gurau. Bahkan selalu memberikan uang yang cukup lumayan pada saat libur mingguan tiba. Tidak cukup sampai di situ, majikanku juga mendukung ketika tahu kue-kue kecil buatanku banyak disukai orang. Kalau Oma tidur, gunakan kesempatan itu untuk membuat kue dan jual. Hasilnya tabung untuk keluargamu di Indonesia. Demikian kata istri majikanku pada suatu hari. Pergunakanlah alat-alat yang ada, tapi ingat, jaga Oma dan jaga kebersihannya. Lanjutnya lagi, perlahan namun pasti, hutangku pada bank pun lunas. Kini aku mulai bisa menabung. Ketika aku kembali ke kuil Siksik Yuan Wong Taushin untuk menemui Senseitan dan mengucapkan terima kasih, lelaki parubaya itu hanya tersenyum. Berterima kasih kepada Tuhan, katanya lembut sambil menunjuk ke atas, karena ia penentu segalanya. Selain itu, setiap saat berbuat baiklah kepada sesama ciptaannya. Itu tanda bahwa kita adalah manusia yang tahu budi, pungkasnya. Kini Arya sudah mulai duduk di bangku SMA, sedang emak kadang-kadang ke ladang hanya sekedar mencari keringat agar tetap sehat. Sementara rumah, motor, serta tabungan untuk masa depannya pun dapat dikatakan sudah lebih dari cukup. Oleh majikanku di Hong Kong, walau Oma sudah meninggal beberapa bulan yang lalu, namun aku tetap diminta untuk tetap di sana. Kini tugasku hanya memasak dan membuat kue-kue kecil dan hasilnya dibagi dua. Ketika kami bertanya, apakah ini berkat keampuhan air persembahan Dewi Kuan Im? Yuni pun menjawab dengan tegas, semuanya karena Allah semata, sedang air itu hanya merupakan sarana belaka. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.